Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang menggali sumber hipnotis dan sosialisasi dan politik konstitusi, dan juga dinamika dan juga tantangan konstitusi, dan juga deskripsi esensi dan juga urgensi konstitusi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marcel Giovanni. Saya dari TRPL 1B. Selanjutnya saya ingin menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber hipnosis dan juga sosialisasi dan juga politik tentang konstitusi. Dari sini saya akan menjelaskan tentang historis. Jadi, historis adalah konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, lahir dari perjuangan dan kemerdekaan dan evolusi sejak BPU PKI hingga reformasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sosialisasi konstitusi. Sosialisasi konstitusi adalah mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai masyarakat Indonesia seperti gotong royong dan keadilan sosial. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan politik dinamika. Politik dinamika adalah kekuasaan dan ideologi politik mempengaruhi interaksi dan penerapan konstitusi dan order baru hingga reformasi yang memperkuat dan desentralisasinya juga dan otonomi daerah. Dan saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia. Dinamika adalah amandemen UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 yang direformasi menghasilkan 4 kali amandemen yang memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Otonomi daerah, desentralisasinya memperkuat dan memperhatikan daerah, mengubah hubungan pusat-pusat daerah dan keseimbangan kekuasaan, perubahan hubungan antara lembaga negara untuk menjaga checks and balance. Dan tantangan implementasi atau tantangan konstitusi yang diimplementasi. Hukum pelaksanaan konstitusi masih lemah, terutama dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Keseimbangan otonomi menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah tanpa menciptakan ketimpahan. Dan respon sosial konstitusi harus menanggapi perubahan teknologi, kebebasan digital, dan tantangan radikalisme. Tantangan ini menurut adaptasi konstitusi untuk menjaga integritas bangsa dan responsif terhadap perubahan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan
negara di Indonesia. Dapat dijelaskan esensi konstitusi. Esensi konstitusi adalah landasan hukum tertinggi. Landasan hukum tertingginya itu konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, menjadi seperti sumber dari semua peraturan dan kebijakannya. Tetapi ia menetapkan kerangka pemerintah, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga Indonesia. Setelah itu Pemersatu Bangsa. Pemersatu Bangsa konstitusi juga pengaturan kekuasaan. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi manusia, sehingga menjamin keseimbangan kekuasaan serta mencegah otoritarisme. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan urgens konstitusi. Urgens konstitusi atau stabilitas dan keadilan konstitusi. Pentingnya untuk menciptakan stabilitas politik dan keadilan sosial, karena menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik hukum dan politik serta di distribusi kekuasaan. Urgensi konstitusi juga ada penyokong demokrasi. Penyokong demokrasi dalam sistem demokrasi. Konstitusi mengatur mekanisme pemeliharaan umum, fungsi lembaga negara, serta menjamin partisipasi publik dalam pemerintahan, seperti penegakan hukum dan pelindungan warga negara. Secara singkat, konstitusi adalah landasan utama yang menjaga ketertiban, keadilan, dan berkelanjutan demokrasi serta memastikan integritas bangsa di Indonesia. Mungkin cukup saya mempresentasikan sampai di sini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau ucapan saya dan juga penampilan saya sangat berminta maaf. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.